Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Melayani adalah suatu panggilan hidup yang mulia. Apalagi jika dibarengi dengan motivasi untuk memuliakan Tuhan. Namun pada kenyataannya, dengan berbagai dinamika pelayanan yang dialami, motivasi dalam melayani dapat berubah, yaitu bukan untuk memuliakan Tuhan, melainkan diri sendiri. Sehingga terjadilah kebanggaan atau kesombongan diri dalam melayani. Merasa diri lebih hebat, lebih penting, lebih mampu dari orang lain. Motivasi melayani yang awalnya mulia untuk memuliakan Tuhan menjadi keliru karena kesombongan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus memberi teladan yang luar biasa dalam melayani. Rasul Petrus adalah satu dari ke-12 murid Yesus. Ia adalah satu dari 3 orang yang menyaksikan Tuhan Yesus dimuliakan. Markus 9 ayat 1-13, 2 Petrus 1 ayat 16-18. Ia juga menyaksikan peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Ia juga yang berkhotbah di hari Pentakosta dan menjadi sokoguru jemaat di Yerusalem. Sebagai rasul yang besar, ia dapat saja menggunakan kerasulannya untuk membanggakan diri. Namun ketika ia menulis surat kepada para pemimpin di Asia Kecil, ia menyebut mereka sebagai teman penatua. 1 Petrus 5 ayat 1. Artinya ia tidak lebih berkuasa dibandingkan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang kelima. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Petrus meneladankan ciri kepelayanan yang rendah hati dengan sikap hidup orang muda tunduk kepada orang yang tua. Juga di antara mereka selaku jemaat saling merendahkan diri. Petrus meneladankan gaya kepelayanan yang saling menghargai dan menghormati. Tidak menganggap diri lebih dari yang lain dan tidak sombong. Kepelayanan dilakukan bukan untuk mencari popularitas, cari nama, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melayani dengan rendah hati karena menyadari bahwa sebagai pelayan, kita hanyalah alat Tuhan untuk melayani. Kita bukan pemilik pelayanan, Tuhanlah pemilik pelayanan, dan Tuhanlah yang harus dimuliakan. Karena itu, jadilah pelayan-pelayan yang rendah hati, walaupun kita dianugerahkan kelebihan dari orang lain. Baik dari sisi pendidikan, finansial, fasilitas, dan lain-lain. Pakailah semua itu untuk memuliakan Tuhan, Sang Pemilik pelayanan. Semoga demikian. Amin.